Pimpinan DPR RI, 18 anggota terpapar virus corona. Selasa 6 Oktober jam 14.48. 18 anggota terpapar virus corona setelah mengesahkan Omnibus Law. Itu harusnya dibahas juga itu nanti ya di pertemuan selanjutnya. Iya kan, sudah tahu mengesahkan Omnibus Law itu akan potensi menghasilkan demonstrasi, jelas. Sekarang demonstrasi yang dihadapkan sama, Sami, relawan, Tirta siap mati pasti kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kalau demo kayak gini saya tahu pasti relawan yang suruh edukasi pendemo. Mumet ya mas, bayangin Tirta suruh, ayo buru-buru tolong jaga jarak, wah saya dikamplengi mas aku mulai mas. Di sisi lain, hari ini masuk pimpinan DPR RI 18 anggota terpapar virus corona setelah Omnibus Law. Padahal gara-gara Omnibus Law harusnya tahu demonstrasi. Terus Pak Luhut tadi mengatakan, saya tertarik banget yang isu lingkungan, karena saya baca berita dari salah satu media terkenal, 35 investor global surati pemerintah RUU Ciptaker rusak lingkungan. Adapun itu semua adalah ASR, Actiam, Aviva, BMO, Boston, Christian Super Church, dan ini ada di media bang. Dan sampai saya chat juga, ada statement dari guru besar UGM, hukum, ahli hukum UGM Zainal Arifin Mohtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Ini yang ngomong ahli hukum UGM. Jadi ada sesuatu yang benar. Urgensinya di mana? Kenapa disahkan di kala pandemi? Itu permasalahan kami para nakes. Belum pilkada. Pilkada emang aman. Emang aman bang, dirajakan. Tapi hajatannya bang, semua orang kalau kampanye pasti buat hajatan dangdutan. Sementara orang buat konser nggak boleh. Sementara dokter berjuang mati-matian, rakyat kelaparan, beli masker nggak bisa. Ini orang dangdutan. Dan kemarin bukti viral banyak loh bang. Di Tegal viral, di Pasuruan viral, di Medan waterboom viral. Kan kontradiktif bang. Di Jakarta PKL kalau buka dibungkus bang kursinya, di Bekasi kafe buka, digerebek. Sementara pilkada selalu ada kampanye. Kita paham pilkada mungkin tadi dikatakan Pak Luhut, pilkada itu bisa sesuai pelaksanaan di lapangan yang kita minta pembuktian. Apa yang menjamin pilkada tidak menimbulkan klaster baru gara-gara hajatan yang dibuat oleh paslon? Itu doang kalau dari saya bang, pertanyaan dan harus perlu dikritisi mungkin di pertemuan selanjutnya. Baik. Itu aja. Terima kasih Bang Karni, terima kasih Bang Zul, nanti saya upload ya Bang. Semoga Dinkes klarifikasi dan jenazah almarhumah bisa dipindah ke tempat pemakaman umum. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan satu. Siap Bang. Tadi kan dibilang swab itu makan waktu berapa Betul. hari. Bahkan prosesnya harus 2 kali. Baru itu dikonfirm. Betul. Kok Donald Trump bisa 3 hari aja di rumah sakit? Ya, ini Bang Karni, aduh gak sekalian bahas Liverpool dibantai 7-2 nih saya, aduh. Halo Pak Tejo, saya idola nih, kalau di Twitter lawan saya Bang, ini fans MU Bang. Takut juga nih digas sama Mbah. Jadi begini, ini pertanyaannya aduh. Dokter itu, kita bahas dokter ya. Kalau dari setahu saya, teman-teman saya lapangan, dokter itu dari rumah sakit adalah sebagai pelaksana. Gold standarnya COVID, ya Pak, jawab Pak Dokter, selain PCR adalah disertai dengan pemeriksaan fisik dan yang mirip ARDS dan disertai X-ray dan pemeriksaan lab. Betul ya? Setuju di sini ya? Nah, pemeriksaan swab di Indonesia itu dari bulan Maret sampai sekarang masih ada yang berhari-hari. Loh kok di Amerika Serikat Donald Trump langsung bisa kedetek? Satu, mungkin swabnya banyak, alatnya banyak, labnya banyak, tenaganya banyak, negara adidaya, duitnya banyak. Lah kita, orang mau swab aja harus bayar 900.000 sampai 1,5. Dulu sebelum diatur statement oleh Pak Doni Monardo, itu dari 1,5, 2,5 sampai ada yang 3,3 juta. Sekarang bayangin UMR Jakarta aja tuh 4, saya lupa ya, saya nanti digas buruh nih. Oke lah, let's say harganya segitu. Gimana orang mau ngecek swab kalau misal swabnya mahal? Dan itu yang statement di masyarakat, aduh aku pengen swab, aduh larang bos, ya wes bodo amat. Enggak swab ya tetap ujung-ujungnya mati juga. Akhirnya mereka gas, bodo amat sama hal itu. Nah ini yang jadi masalah, swab mahal. Bener ya dokter ya? Enggak, ini terbalik, biasanya beliau tanya, ini mohon maaf. Di kampung entah berantah, di mana beliau ini dilahirkan, Ya Bang. sejak awal
pada minggu ketiga di awal itu mereka sudah tidak memakai rapid test, antibody rapid test lagi. Tapi bukankah sebenarnya PCR itu juga ada rapidnya, anggota tua? TCM itu juga rapid. Itu hanya 20 menit. Itu saya tadi takut mengomentari lay saya ini. Nanti makin garang ya, perkara harga itu tadi. Di kampung tempat kelahiran anggota tua itu, sejak mereka melakukan TCM, semua yang dites, saya ulang, semua yang dites itu tidak bayar. Malah kira-kira 6-7 minggu yang lalu, gubernurnya malah mengundang, mari silakan provinsi sekitar yang mau tes di sini gratis. Ini pertanyaan saja. Sekarang giliran anggota tua yang menjawab, kok bisa? Kenapa daerah lain nggak bisa? Jangan nanya perkara Donald Trump yang kita tanyakan. Karena itu juga bertanya. Senior backup, terima kasih Dokter Nasar. Jadi sekali selengkapi, daerah kita tuh sebenarnya kan tes tracing treatment. Pak Jokowi ngakuin itu, semua ahli kesehatan ngakuin itu. Dokter pelaksana, rumah sakit melaksanakan. Tracing dan tes itu akan sukses kalau misal harga swab bisa dijangkau. Satu, swab ini PCR, bener ya dok, ada yang rapid TCM juga. Kenapa enggak dari awal tuh loh ya di order gitu loh. Itu kan pernyataan yang harus diaudit suatu saat. Kenapa kok harus rapid serologi? Tapi pada waktu itu sudah dijawab katanya masih baru dan yang tersedia itu doang dan carinya susah. Oke, tapi harusnya ini menjadi masukan bagi kita. Kalau kita mau mengalahkan COVID ini, kita harus bisa ngelacak secepat mungkin OTG-nya berapa dengan cara meningkatkan tes. Dan nanti ketahuan itunya jumlahnya berapa. Yang positif kan ditanggung pemerintah ya Pak ya. Betul lah Pak, nah, positif tanggung pemerintah, yang negatif beraktivitas. Jadi warga tenang, semua nyaman. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat dan Surabaya. Itu Pak. Tadi saya jawab, kampung saya itu, saya kira juga kampungnya dokter juga itu. Dari zaman dulu itu udah hebat. Kenapa hebat? Mereka bekerja dengan hati, bukan formil kerjanya. Itulah yang dikatakan oleh ketua lab-nya itu, Andani, Dr. Andani itu, kami bekerja 24 jam satu hari dengan hati. Saya tidak mau angkat-angkat orang kampungnya Kuda Tua, tapi itu jawabannya benar. Semua kerja dengan hati. Dan tidak ada orang yang berhasil tanpa bekerja dengan hati.